وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin qala. Seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala hidayah, karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama duduk di majelis ta'lim ini insyaallah membawa keberkahan pada diri kita dan pada keluarga kita dan pada jiran tetangga kita, sehingga kita akan mendapatkan kelapangan di dunia dan kelapangan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pasal berikutnya adalah halaman 16, dan kelanjutan halaman 16 ini di pertengahan bacaan kitab kita ini. Siapa yang menghimpunkan antara keduanya, yakni fikih dan tasawuf, maka sesungguhnya orang itu tahqiq yang sebenarnya. Dan seperti kata ulama tasawuf, asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun wal haqiqatu bila syari'atin batilatun. Artinya bermula syariat dengan tiada hakikat itu hampa, dan hakikat dengan tiada syariat itu batil atau rusak. Nah, sampai di sini Jumat yang kemarin. Guru mengulangi lagi sedikit. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kita itu wajib belajar fikih dan belajar tasawuf. Arti maksud fikih dan tasawuf itu adalah belajar ilmu syariat dan ilmu hakikat. Itu maksudnya. Karena apabila kita kedua-duanya belajar, maka sempurna amal ibadah kita. Jadi tuntutan daripada hukum wajib kita menuntut ilmu itu telah kita penuhi, sehingga kita kada bersangkutan dosa lagi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kena pian memadahi anak cucu, ikam naklah culah mun belajar fikih jangan kada belajar tasawuf, supaya tuntutan ilmu itu cukup. Karena bila kada belajar tasawuf hanya fikih aja, atilah hampa ikam. Nah, itu tadi. Lawan bila mana ikam hanya belajar hakikat tapi kada belajar syariat, belajar tasawuf tapi kada belajar fikih, maka batil namanya, yaitu rusak. Jadi padahi kepada keluarga anak cucu kita supaya menyempurnakan dua hukum ini, dua ini, yaitu fikih dan tasawuf. Jadi kada bisa kita tinggalkan ini tadi. Karena di antara fikih dan tasawuf itu ada namanya di tengah-tengah tarikat namanya ilmu tarikat. Nah, cuman kalau hadis ini mengatakan atau dalam pepadahan daripada ulama-ulama terdahulu dan Rasulullah itu fikih dan tasawuf. Di tengah-tengah fikih dan tasawuf itu namanya tarikat. Nah, ini tadi. Nah, ini sudah ulun jelaskanlah kemarin itu. Cuman sedikit ulun buliki bahwa kita ini pada dasarnya paham di ilmu syariat, cuman kita kada paham di ilmu hakikat. Itu kekurangan kita. Jadi kalau kita paham di syariat tapi tidak mahir di hakikat, ya kurang juga itu. Jadi kedua-duanya harus kita pelajari kayak itu. Nah, selanjutnya aidon, masing-masing ke kitab kita. Maka hendaklah engkau berpegang dengan adab yang sempurna serta ma'rifat dan hakikat yang tersebut itu. Maksudnya apa?
Jadi kalau sudah kita paham aturan hukum fikih dan aturan hukum tasawuf, jalankan, jangan dilepas. Kalau sudah kita paham aturan, adab itu aturan. Aturan yang bagus, runutannya. Ibarat kita paham ilmu syariat dalam sembahyang, jadi kita harus merunut atau memurokab, menyusun dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kada boleh sembarangan kita sembahyang. Kalau pang imbah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung tahiyat akhir, kada boleh. Itu adab sembahyang, kada bisa diapa-apai aturannya. Mantang-mantang ke hakikat umpamanya langsung imbah Allahu Akbar, langsung sidin sujud, rukuknya kada. Kenapa pian langsung sujud? Terserah Tuhan aja sidin. Nah, ini salah nih aturannya kada dimasalahkan. Adabnya itu harus dipingkot sempurna. Harus sempurna. Nah, itu tadi maksudnya. Tapi nangaran kita sudah paham orang sembahyang itu takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud duduk antara dua sujud. Insya Allah aturan ini akan terus kita kerjakan meskipun hakikatnya kita paham. Yang bergerak dan yang menggerakkan Allah kita paham. Jadi apabila kita sudah runut syariat ketika kita mengerjakan sembahyang pada pasal syariat, kita tetap mengacu aturan rukun 13, ada mau menyeleneh jari kita, ada mau kita meranjah, karena adab aturannya wajib sempurna. Itu katalah semisal kita makan, kan tunggal suapan dah. Imbah tunggal suapan, hakikatnya memang yang memberi kenyang dan yang memberi lapar Allah, itu hakikat lah. Tapi aturan syariatnya kalau hendak kenyang makan. Nah, itu kalau hendak hilang haus minum, itu aturan syariat. Dan aturan syariat itu biasanya tidak luput dari adab. Kayak apa orang cara makan yang bagus, kayak apa orang cara minum yang bagus, itu aturannya. Kalau merunut hakikat, ambil nasi, tapalkan, masukkan sepiringan ke muntung. Kanyang kah, lapar kah, terserah aja. Tapi kalau menurut aturan syariat, tunggal suapan, dikunyah, itu kelah paling baik mengunyah makanan itu 25 kali. Dan dimuntung nih nah, 25 kali. Paling bagus adalah 25 kali soal mengunyah nasi, 25 kali, 25 kali, 1, 2, 3, 4, 25 kali. Mumpian 3 kali kagok kayak ular nah. Ini sunnahnya 25 kali. Rasulullah kalau makan makanan mengunyahnya 25 kali, itu Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit perut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lambung sidin sehat karena mengunyahnya 25 kali. Kalau kurang dari 25 kali bang kayak apa? Berarti masih kasar, makanan yang kita telan itu masih kasar. Artinya kada halus. Dan risikonya apabila lambung kita ini tipis, iya nang pedih, iya nang dimasuki sakit, iya nang lekas karena penyakit usus lah, penyakit lambung lah, karena makanan kita ada lembut. Nah itu tadi. Kurma itu kan sudah lembut, dikunyah 25 kali. Nah, pian kayak apa? Makanan pian kacang dikunyah 3 kali. Itu aturan sunnahnya. Perlu juga pang kita tahu aturan sunnah itulah supaya paham gitu. Sekurang-kurangnya berapa? Kada dapang sekurang-kurangnya. Cuma 25 tuh Bang Rasulullah sudah. Habis kisah. Nah, kalau bisa ya 25. Kalau kada bisa, sekira-kira kita banyak mengunyah kira-kira kayak apa? Itu tadi. Dan adabnya Rasulullah SAW makan, imbah dulu nang dimuntung, hanyar mengambil lagi, hanyar menyuap lagi. Itu aturannya. Pian kayak apa? Wow, waktunya ada kalau dikisah. Belum tuntung dimuntung, blok masuk lagi, blok masuk lagi, blok masuk lagi. Nah, itu kelak. Apalagi ini aturannya itu adab dalam syariat namanya. Jadi adab dalam syariat itu berunut. Pahamnya kalau berunut bahasa kampung kita? Oh Ibu Haji Rohani hadir. Sehat kalau pian lah.
Mudahan Sidin selalu sehat, umur Sidin 70. Mudahan Sidin selalu diberikan rahmat oleh Allah. Seberatan kita hadir di sini, nah sehat beratan. Ibunda Haji Rohani, Kanda Haji Rohana, dan sana dan sanak beratan, anak-anak beratan, mudahan sehat. Yaitu, dan mudahan awit muda. Mudahan awit muda. Jadi syariat itu ada aturannya, adabnya, runutannya ada. Sebelum makan, runutannya basuh tangan. Ya kalau jadi kada bisa kita tinggalkan karena sudah kebiasaan. Dan hukumnya ada yang sunat, ada yang wajib. Itulah. Nah kalau umpamanya kita tinggalkan runutan adab ini masuk pada hakikat, kira-kira bagus kada? Kada bagus. Kada bagus. Meskipun sah. Meskipun sah. Iya nih sembahyang. Ini pada jamaah kita lah. Maksudnya pada jamaah kita ini sudah berbulan-bulan belum jelaskan kira-kira paham. Kita sembahyang. Usolli fardal maghribi salah rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Momennya kada angkat tangan lah. Allahu akbar. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hukum hakikat sah-sah saja. Kenapa? Karena gerak Allah sedemikian adanya. Karena tidak ada yang bergerak yang menggerakkan Allah. Pada hakikat sih sah-sah saja. Kenapa? Sebegitulah af'alnya Allah. Nangka itulah kehendak Allah. Kada kawa hendak mau ubah-ubah kehendak Allah atau melawan-lawan kehendak Allah kada kawa. Bagi orang yang ahli syariat, kenapa sih takbiratul ihram langsung salat? Bagi orang syariat. Jadi orang hakikat terserah kuat karena itu adalah perbuatan Allah. Allah menghendaki itu kayak apa? Ada menghendaki rukuk, ada menghendaki i'tidal, ada menghendaki sujud, langsung menghendaki salam aja. Nah, kada kau dilawat sudah itu, kada kau habis sudah pasalnya itu. Tetapi syariat menuntut sempurna adab. Syariat itu menuntut sempurna adab. Lalu kita ini sudah karena biasa sembahyang itu awalnya takbiratul ihram, rukuk i'tidal sujud sampai salam, berunut kita. Lalu sempurna kelihatan zahir, lalu sempurna ada batin. Nah, itu nah kisahnya. Karena apabila kita hanya mengandalkan syariat, batin aja kada kawa juga. Kalau batin aja, syariat kada bagus pulang. Jadi tuntutan hakikat masih memerlukan sempurna adab daripada syariat. Ibnu Athaillah As-Sakandariyah dalam kitab Al-Hikam itu menyampaikan sesungguhnya ilmu ma'rifat itu saripati daripada ilmu syariat. Jadi ilmu ma'rifat itu hasil daripada perjuangan ilmu syariat. Jadi orang menyampaikan kepada ilmu tauhid yang sempurna itu syariatnya ini orang sudah sempurna benar, sudah mahir benar, ibaratnya itu sudah matang sama sekali syariat itu. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandariyah dalam kitab Al-Hikam itu, pengarang kitab Al-Hikam itu mengatakan bahwa ilmu ma'rifat itu hasil daripada saripati syariat. Jadi kalau umpamanya hendak sempurna hakikat, syariatnya juga telah sempurna. Telah sempurna, bukan akan sempurna, tapi telah sempurna. Nah, ini yang ulun sampaikan karena harus ulun lilipkan di sini supaya pian paham. Karena pada dasarnya seseorang yang mengejar hakikat tapi tidak menyempurnakan adab-adab syariatnya ini atilah hampa jasidin. Jadi bujur-bujurlah kita runut ibarat puasa. Nengaran puasa kena Ramadan ini kan mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari kalau lah puasa. Tetapi di dalam puasa itu kita tetap mengandalkan Allah lah berlakunya. Karena
Tidak ada yang berlaku atas segala sesuatu kecuali kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita hendak makan siang, ya Pak. Saya ngisirin jawab 12, azan zuhur buka puasa. Pin Bapak julak buka puasa, tapi tengah hari sarah ku aya sidin karena kehendak Allah, mah Pak. Ayo, Kang. Bila pian tetami orang nang kaya itu, kadosa disoal. Ya kadosa disoal, antasidin ketinggian ilmu hakikat, antasidin mengalilu. Itu menentu hak. Kadosa disoal, itulah. Jadi kita aturan diri kita aja dah. Aturan diri kita bahwa memang tuntutan syariat adabnya mulai terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari. Dan kalau kita merujuk hukum fikih, rukunnya memang orang namanya puasa, niat, dan menahan diri daripada makan dan minum dan jima di siang hari, dari mulai terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari. Jadi runutan seperti itu, adabnya begitu, wajib kita sempurnakan. Meskipun dalam hakikat kita, mulai terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari, Allah yang menguasakan kita melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi kedua-duanya itu dijalankan dengan baik supaya hasil jadi makrifat kita itu dengan Allah Ta'ala.